الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. وقال تعالى أيضا في آية أخرى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. صدق الله العظيم وصدق رسول الله الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. Hadirin ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di Jumat yang ketiga di bulan Zulhijjah ini, di bulan haram, di mana bulan Zulhijjah adalah salah satu bulan haram. Minha arba'atun hurum, kata Allah, ada 4 bulan yang dimuliakan. Ada 4 bulan yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah bulan Dzulhijjah. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka dalam kesempatan khutbah yang berbahagia ini, izinkan khatib menyampaikan satu tema yang berjudul belajar dari keteguhan dan ketegaran Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setidaknya di bulan Dzulhijjah ini ada 3 kejadian penting yang tercatat di dalam sejarah, yang tercatat di dalam Al-Quran maupun sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kejadian penting itu yang pertama adalah Idul Adha, sebagaimana telah kita lalui. Yang kedua adalah Hari Kurban, dan yang ketiga adalah ibadah haji ke Baitullah. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, 3 kejadian penting ini tidak terlepas dari sosok Nabi yang bergelar Khalilullah. Allah memberikan gelar kepada Nabiullah Ibrahim dengan Khalilullah, kekasih Allah. Ketika Allah yang menggelari sebagai kekasihnya, maka apapun dari Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, maka seorang kekasih pasti merindukan dan memberikan kasih sayangnya kepada sang kekasihnya. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitupun Allah Subhanahu wa taala kepada Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam, yang juga dikenal sebagai Abu al-Millah, bapak dari para agama-agama yang ada di dunia, yang ada di agama samawi maupun agama dunia, adalah Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam. 80 tahun lebih
Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam tidak diberikan keturunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu di tahun 80 atau 86, ada yang mengatakan, sirah mengatakan, riwayat yang mengatakan, tentu Nabiullah Ibrahim secara ilmu kedokteran tidak akan mampu lagi melahirkan seorang anak, memberikan keturunan. Tetapi Allah Subhanahu wa taala berkehendak lain. Nabiullah Ibrahim melalui doanya, Rabbi habli minas salihin, duhai Allah, berikan keturunan anak-anak yang saleh. Nabiullah Ibrahim tidak pernah jemu, tidak pernah bosan untuk berdoa, Rabbi habli minas salihin. Yang ayat ini, doa Nabiullah Ibrahim ini diabadikan di dalam Al-Quran. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Nabiullah Ibrahim sebagai Khalilullah, kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika diberikan keturunan oleh Allah dengan hadirnya Nabiullah Ismail alaihi salatu wassalam sebagai seorang kekasih, sebagai orang yang cinta, maka Allah pun, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, Allah pun maha pencemburu. Jangan-jangan kehadiran Nabiullah Ismail alaihi salatu wassalam memalingkan cintanya Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka melalui tabir mimpi, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, yang terulang di dalam surah As-Saffat ayat 1, ayat 102, 103, 104 dan 105, ini sesungguhnya memberikan gambaran kepada kita betapa Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sebagai orang yang cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan Allah sang maha pencemburu, Allah pun menguji Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam melalui tabir mimpi yang disyariatkan kepada Nabiullah Ibrahim. Di dalam tabir mimpi itu Nabiullah Ibrahim diminta oleh Allah untuk mempersembahkan, untuk mengorbankan anak sematawayangnya. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kita bisa ambil dari intisari betapa cintanya Allah dan cintanya Nabiullah Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan sampai kecintaan kita kepada anak, kecintaan kita kepada harta, kecintaan kita kepada jabatan, atau kecintaan kita kepada apapun yang Allah berikan kepada kita melebihi dari cintanya kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitupun dengan Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam, melalui peristiwa pengorbanan Ismail, jangan sampai Nabiullah Ibrahim menuhankan Ismail atau menuhankan yang lainnya sehingga Ibrahim lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi sebagai insan yang beriman, pantas Ibrahim bergelar Khalilullah, kekasih Allah, ketika Allah meminta untuk mengorbankan anak sematawayangnya. Maka Nabiullah Ibrahim tidak berfikir panjang ketika itu perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Nabiullah Ibrahim mengorbankan Ismail, anak sematawayangnya ketika itu. Dan jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika Nabiullah Ibrahim mempersembahkan kurban yang terbaik yang diminta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka apa yang terjadi? Yang terjadi adalah betapa Nabiullah Ibrahim diberikan banyak karunia kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makkah yang dulu tandus kering kerontang, tidak ada yang mau untuk datang ke Mekah yang dulu bernama Bakkah. Dengan wasilah Nabiullah Ibrahim datang ke Mekah, lalu kemudian Mekah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala alladzi barakna haulah, Allah berkahi sekelilingnya. Atau di dalam ayat yang lain, bi Bakkata mubarakah,
Bakkah yang dulu kering kerontang diberikan gelar oleh Allah Mekah yang dipenuh diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitupun kita jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di tanggal 10 Zulhijjah kemarin kita sudah mengorbankan, ada yang kurban kambing, kurban sapi dan seterusnya karena ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka insyaallah Allah ganti dengan kebaikan-kebaikan, bahkan lipatan-lipatan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita bisa ambil dari pengorbanan kita kepada Allah melalui kurban kambing, melalui kurban sapi? Allah memerintahkan kepada kita untuk mengorbankan kambing, mengorbankan sapi dan dipotong di hari-hari nahar. Ini menandakan, ini memberikan isyarat kepada kita agar jangan sampai ada pada diri kita masing-masing sifat-sifat kehewanan. Sifat hewan itu rakus, mendahulukan nafsu daripada yang lainnya. Maka melalui peristiwa kurban itu kita sudah menyembelih insyaallah sifat-sifat hayawaniyah yang ada pada diri kita. Yang kedua, kita bisa ambil pelajaran dari peristiwa Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam kepada Allah Subhanahu wa taala, mengorbankan anak semata wayangnya. Dari Nabiullah Ibrahim ini kita bisa belajar bahwa kita insyaallah mengikuti syariat Nabiullah Ibrahim, mengikuti syariat Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan itu insyaallah kita termasuk umat Rasulullah, umat Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam yang hanifan muslimah, muslim yang lurus, muslim yang senantiasa berpegang teguh kepada tali agama Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, belajar dari keteguhan Nabiullah Ibrahim yang begitu kokoh mempertahankan akidahnya, yang begitu kokoh memperjuangkan, mengorbankan apapun yang dia punya ketika Allah yang meminta. Maka dengan demikian insyaallah kita semuanya yang mengikuti syariat Nabiullah Ibrahim, yang mengikuti syariat Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insyaallah termasuk muslim yang hanif, muslim yang lurus, muslim yang patuh, muslim yang senantiasa hanya Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam diri kita. Dengan demikian jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah keberkahan demi keberkahan kalau kita mengikuti Allah Subhanahu wa taala, maka Allah juga akan membimbing kita insyaallah. Mudah-mudahan di tengah pandemi Covid-19 ini, di masa PPKM ini, kita senantiasa diberikan kebaikan-kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, terus diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah kita semuanya terus diberikan umur yang panjang dan umur yang berkah. Mudah-mudahan apa yang khatib sampaikan ini bermanfaat buat kita semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على سيد المصطفى وعلى آله وصحبه على الصدق والوفاء. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أما بعد فيا عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته
اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات اللهم عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم دفع عنا البلاء والوباء والفحشاء والمنكر والفتن ما القرون ما ظهر منها وما بطن ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم يا عزيز يا غفار يا رب العالمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر أقيموا الصلاة